Mulai sekarang stop untuk takut galbe pinjol, stop untuk takut tidak bisa bayar hutang pinjaman online karena ini semua akan mengganggu hidup kalian dan coba deh sayangi hidup kalian lebih jauh lagi. Oke, kita akan mulai pembahasan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya pengen membahas lagi terkait masalah solusi ketika kita tidak bisa membayar pinjaman online, ketika kita tidak bisa membayar tunggakan atau udah lewat jatuh tempo dan apa yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman, ketika kita di situasi seperti ini, saya yakin apalagi buat yang baru pertama kali nggak bisa bayar hutangnya di pinjol, pasti akan was-was nggak karu-karuan. Apalagi mengingat sebelum jatuh tempo, biasanya itu kan mulai banyak banget tuh ya, banyak banget telepon-telepon yang masuk, padahal belum telat aja udah rame. Nah, kemungkinan teman-teman akan kepikiran, wah gimana kalau kita udah telat ya? Pasti akan heboh nih HP, pasti nggak akan berhenti nih. Orang-orang nelpon yang nggak jelas, ini nomornya aneh-aneh dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk urusan seperti ini wajar, harap maklum aja. Tapi jangan berarti membiarkan hal ini berlama-lama. Manusiawi kok kalau teman-teman ketakutan ketika teman-teman gagal bayar, manusiawi banget. Tapi ya kembali lagi ya, saya ingatkan teman-teman, berlama-lama di situasi seperti ini itu juga nggak baik. Berlama-lama di situasi seperti ini membuat hidup kalian jadi kurang berkualitas. Membuat hidup kalian menjadi kurang nyaman, kurang tenang. Bawaannya emosi, bawaannya stres dan lain sebagainya. Nah, untuk urusan seperti ini, saya rasa kalian semua sebenarnya sudah sadar bahwa ini adalah masalah pikiran dan konsep berpikir kalian saja, teman-teman. Ya, coba pelan-pelan diubah. Memang ini tidak mudah. Memang ini butuh yang namanya keyakinan dan terus yakin dan terus berpikir positif. Sebenarnya susahnya itu gini. Gimana caranya kita bisa berpikir positif kalau terus-terusan kita mendapatkan WA, SMS, telepon yang mengancam, yang menekan. Nah, gimana kita mau untuk bisa mulai berpikir positif? Sedangkan gencaran hal-hal negatif terus datang. Nah, ini adalah poinnya. Kita udah tahu dong masalahnya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya coba usahakan untuk memblokade hal-hal negatif yang datang dulu. Sambil kalian membentengi diri teman-teman, membentengi pikiran teman-teman, blokade dulu hal-hal yang negatif. Caranya banyak. Kalau kalian memang tidak kuat mental dengan telepon yang masuk, dengan WA yang datang dan pengen penasaran baca, udah blok itu semua, nggak usah ditanggepin itu semua. Atau mungkin kalian flight mode aja HP kalian. Mungkin kalau kalian ada HP kedua, ya coba aktivitas dialihkan ke HP yang kedua. Biarkan HP yang pertama untuk membangkitkan diri kalian sendiri. Kita tidak bisa memaksa ya teman-teman yang mungkin galau, teman-teman yang mungkin stres itu untuk ayo langsung berubah. Nggak bisa. Saya sudah pernah merasakannya juga dan itu memang tidak bisa. Tidak bisa kita dalam posisi yang panik, gelisah, nge-switch, saya positif. Nggak bisa. Memang harus ada treatment-treatmentnya. Kalau buat saya pribadi, cara yang paling ampuh adalah dengan mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, mulai dari berdoa, mulai dari meningkatkan ibadah, apalagi buat yang muslim bisa sholat tahajud. Dengan menjalankan semua itu, dengan memaksakan diri dengan beribadah seperti itu lambat laun di hati kalian pasti akan ada rasa ketenangan. Pasti akan kalian ada rasa yakin nih Tuhan pasti bakal nolong kita. Perlahan demi perlahan itu cara gampang yang pernah saya lakukan. Nah, kalau kalian mungkin, Bang, saya nggak mempan dengan cara agama. Ya harusnya sih kalau kalian serius, ikhlas melakukannya harusnya sih bisa. Tapi kalau kalian memang bersikeras, wah Bang saya bukan orang yang religius banget. Nah berarti kalian harus berusaha semaksimal mungkin mencari sesuatu yang mana itu bisa menjadi jangkar kalian untuk bisa tetap berpikiran positif. Dan saya rasa itu agak susah saat posisi kalian sedang terpuruk seperti itu. Nah ini akan jauh lebih mudah jika kalian merasa bahwa kalian memang udah di ujung tanduk. Ibaratnya kalian udah di tepi jurang banget. Kalau mundur udah gak bisa lagi nih, udah mentok. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya teman-teman pasrah dan juga ikhlas. Nah ketika kalian mulai pasrah dan ikhlas apapun yang terjadi seperti ini, di masalah utang pinjol seperti ini akan membereskan semuanya. Mungkin kalau kalian tahu ya, akan membereskan semuanya. Wah, Desi ngomong bla 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 bla. Kan ya udahlah, mau gimana ya. Itu akan jauh lebih tenang, teman-teman. Nah, kalau udah mencapai di titik seperti ini, ada dua pilihan ya tadi yang saya jelaskan ya. Bisa kalian mendekatkan diri dengan Tuhan, itu rasa pasrah, rasa ikhlas akan muncul dengan sendirinya. Atau kalian mulai memaksakan rasa pasrah dengan ikhlas itu ketika kalian nanti sudah mentok, udah di ujung tanduk. Nah, itu pilihan kalian. Kalau saya lebih ke yang pertama ya, karena lebih positif. Karena ya siapa tahu Tuhan gak hanya menolong kita dari segi pelunasan hutang, tapi memperbaiki ekonomi dan rezeki kita. Kan siapa tahu.
Ya, kalau Tuhan berkehendak seperti itu, terus mau apa? Justru kita malah seneng dong. Kita nggak bakal hutang-hutang di tempat lain, rezeki kita melimpah, dan masalah hutang kayak gini bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Ya, itu adalah konsep berpikir yang pengen teman-teman, yang saya pengen teman-teman juga lakukan gitu. Jadi ketika udah di situasi seperti ini, nggak ada solusi lain selain kita membayar utang. Nah, kalau kita posisinya tidak ada uang, ya udah pasrah dan ikhlaskan masalah galbay ini. Terima bahwa kita galbay, terima, ikhlaskan. Nah, dari sini kita akan mulai beranjak untuk berusaha memperbaiki diri. Karena kalau kalian berusaha menentang, berusaha untuk bersikeras, wah saya nggak bisa galbay, saya harus bebas dari galbay. Buru-buru seperti itu, ujung-ujungnya masalah kayak gini nggak akan selesai. Ketika kalian sudah mulai ikhlas, mulai tenang, mulai melakukan kegiatan-kegiatan positif, contohnya cari penghasilan tambahan, bikin kerja sampingan, itu akan jauh lebih produktif. Ya, itu tadi loh. Tapi ini tidak akan terjadi kalau pikiran kalian masih gelisah, masih ketakutan, dan masih belum ikhlas bahwa teman-teman posisinya sekarang lagi galbay. Ya, jadi harus dipahami dan harus disadari juga dari diri kalian, yang bisa mengontrol semua ini, yang bisa menolong semua ini adalah diri kalian sendiri. Bukan orang lain, bukan motivator di luar sana, juga bukan jasa-jasa joki pinjol, enggak, tapi diri kalian sendiri. Jasa joki pinjol hanya akan memperkeruh masalah, dan juga ya mungkin akan ada saran-saran untuk galbay dipinjol ilegal dan lain sebagainya, dan saya rasa itu bukan solusi yang terbaik. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.